Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan aktivitas, rutinitas, serta dimudahkan dari segala urusan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan dan rahmat karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas presentase ini di masa pandemi COVID-19. Salawat dan salam kami hanturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Untuk itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi hukum kehutanan dan pertambangan dengan judul Aspek Hukum Minyak dan Gas Bumi, dengan uraian materi sebagai berikut. A. Istilah dan pengertian minyak dan gas bumi. B. Pengaturan minyak dan gas bumi. C. Penguasaan pertambangan minyak dan gas bumi. D. Usaha minyak dan gas bumi. E. Kedudukan badan pelaksanaan pada kegiatan usaha hulu. F. Kedudukan badan pengatur dalam kegiatan usaha hilir. G. Hubungan antara kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. Kemudian H atau yang terakhir, pembinaan dan pengawasan daftar pertanyaan. Tak lupa pula, izinkan kami untuk menyapa Ibu Dr. Rizky Mustika Soehartono, SIP SHMH, selaku pengampu mata kuliah Hukum Kehutanan dan Pertambangan. Selamat pagi Bu, semoga Ibu senantiasa diberikan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, agar apa yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan baik. Amin. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja rekan-rekan saya atas nama Zahrina Hasnawati Yudhistira Adriansyah, Muhammad Dirman Syukur Darwin, dan Laode Muhammad Isfar untuk memaparkan materinya. Kepada rekan-rekan dipersilakan. Aspek hukum minyak dan gas bumi. Istilah dan pengertian minyak dan gas bumi. Minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi kita temukan dalam pasal 3 huruf I The Petroleum Tax Code 1997 negara India. Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon, bitumen, baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi atau digali, termaksud di dalamnya dengan cara distilasi atau sulingan saringan atau pengembunan bila mana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran tetapi tidak termaksud gas alam. Pengertian minyak bumi lebih lanjut dapat dibaca dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Minyak bumi atau crude oil adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termaksud aspal, lilin mineral, ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Tetapi tidak termaksud batu bara atau endapan dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pengertian gas bumi terdapat dalam pasal 3 huruf G The Petroleum Tax Code 1997. Gas bumi adalah gas alam yang berarti gas cair, gas kering, dan gas-gas hidrokarbon lainnya, dan seluruh senyawa yang terdapat di dalamnya.
termaksud belerang, karbon dioksida, nitrogen, dan helium yang diproduksi dari sumur minyak atau sumur gas. Tidak termaksud hidrokarbon cair yang dikondensasi atau diekstrak dari gas dan dicairkan pada suhu normal dan kondisi atau tekanan, tetapi termaksud residu gas yang tersisa setelah proses kondensasi atau diekstraksi hidrokarbon cair dan gas. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu pertama parafin, kedua naften, ketiga aromat, keempat monolefin, dan kelima diolefin. Pengaturan minyak dan gas bumi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas dapat kita lihat pada berbagai perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 PRP tahun 1960, yaitu tentang pertambangan minyak dan gas bumi. Selanjutnya UU Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1982 tentang kewajiban dan tata cara penyetoran pendapatan pemerintah dari hasil operasi Pertamina sendiri dan kontrak production sharing. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Terus Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 1962 tentang kewajiban perusahaan minyak memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan. Selanjutnya UU Nomor 44 PRP tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1962 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi. Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional. Dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta dapat mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional. Selanjutnya tentang penguasaan pertambangan minyak dan gas bumi serta usaha minyak dan gas bumi. Penguasaan pertambangan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara. Tujuan penguasaan oleh negara adalah agar kekayaan nasional tersebut dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan adalah wewenang yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi, menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi, dan menemukan tempat wilayah kerja. Sedangkan eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi, menentukan tempat wilayah kerja yang terdiri dari pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan, serta pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukung. Berikutnya adalah tentang usaha minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Hal ini sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu diatur dalam pasal 1 angka 7, pasal 5 sampai dengan pasal 6, pasal 9 sampai dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang diberhentikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksploitasi dan usaha eksploitasi. Kegiatan usaha hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama. Sedangkan
Kegiatan usaha hilir diatur dalam pasal 1, angka 10, pasal 5, pasal 7, pasal 23 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan izin usaha yang dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, usaha kecil, dan badan usaha swasta. Selanjutnya, kedudukan badan pelaksana dalam kegiatan usaha hulu. Langsung saja, badan pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi. Diatur dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Fungsi badan pelaksana ini adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu agar pengembalian sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Tugas badan pelaksana ini diatur dalam pasal 42 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Junto pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002. Salah satu tugasnya yaitu memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerjasama. Berikutnya F. Kedudukan badan pengatur dalam kegiatan usaha hilir. Badan pengatur adalah suatu badan yang dibentuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi pada kegiatan usaha hilir, diatur dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Salah satu fungsinya yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan pengaturan gas bumi melalui pipa. Tugas badan pengatur meliputi pengaturan dan penetapan mengenai ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak, cadangan bahan bakar minyak nasional, pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan bahan bakar minyak. Struktur badan pengatur terdiri atas dua, yaitu komite dan bidang, di mana struktur badan pengatur tersebut dapat diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. Baik, terima kasih. Itu saja pemaparan materi dari saya. Hubungan antara kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah. Ketentuan yang mengatur hubungan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan hak atas tanah adalah diatur dalam pasal-pasal 33 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia. Wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia. Tempat-tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, cagar alam, cagar budaya, sarana dan prasarana umum, serta tanah milik masyarakat adat. 2. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya. 3. Bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara. 4. Bangunan rumah tinggal atau pabrik gas serta tanah pekarangan sekitarnya.
kecuali dengan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut. Badan usaha atau bentuk usaha tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2, setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirman Syukur, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Ilmu Hukum semester 4. Dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang pembinaan pertambangan. Nah, pembinaan pertambangan ini telah diatur oleh pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Nah, tahun 2001 pembinaan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh pemerintah. Pembinaan itu meliputi dua aspek, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Yang kedua, penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Kemudian kemampuan produksi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negara. Penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup. Kemudian ada juga aspek kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan. Nah, pelaksanaan pembinaan ini dilakukan secara cermat dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Pengawasan terhadap kegiatan minyak dan gas bumi, dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan minyak dan gas bumi. Mungkin sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan teman-teman saya, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. 1. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam pengelolaan minyak dan gas bumi menjadi bahan hukum berdasarkan konsep hak menguasai negara. Yang kedua, negara berfungsi sebagai pengatur, pengurus, dan pengawas, juga hubungannya dengan relasi negara terhadap ekonomi. 3. Perdebatan dalam landasan filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan minyak dan gas bumi berpangkal pada ideologi apa yang digunakan negara dalam pengelolaan ekonomi. Ideologi yang digunakan menjadi landasan utama pengelolaan minyak dan gas bumi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, negara harus perlu ikut campur dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.
Demikian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang aspek hukum minyak dan gas bumi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.